Nah, kita hadir di situ untuk bisa menaikkan kelas gitu ya, dia naik kemampuannya sehingga bisa membuat tas dengan jumlah lebih sedikit dan penghasilan lebih besar. Halo Mas Tanjung, gimana kabarnya? Baik, baik Mas Syahrir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita sedang bersama Mas Tanjung, Mas Aditya Tanjung. Halo. Beliau adalah founder dari Ismovin. Monggo untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Jadi ini sesi yang jarang-jarang ya bisa ngobrol sama saya begitu sebagai founder dari Ismovin, co-founder ya. Jadi kita posisinya ada 4 orang. Perkenalkan, nama saya Aditya Tanjung ya, biasa dipanggil Tanjung. Kalau saya aktivitas sehari-hari main bisnisnya itu ada di Energik ya, itu adalah perusahaan IT yang sekarang udah berjalan 14 tahun ya, alhamdulillah. Nah, terus ini adalah mainan baru begitu ya, si Ismovin ini kumpul sama beberapa co-founder lainnya. Nah, ini sekarang mungkin sudah sekitar berjalan 4-5 tahun. Kira-kira gitu. Awal mula Ismovin gimana sih? Oke, jadi kalau ditanya mengenai Ismovin, saya agak flashback dulu yang cukup lama ya, mungkin dari 2013 atau 2014. Jadi di 2013 atau 2014 itu saya pribadi ya, itu kebetulan invest ke salah satu perusahaan tas begitu, rekan juga di UMKM. Nah, singkat ceritanya tidak berhasil sehingga akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, dari situ akhirnya dari tim-tim yang masih pingin, jadi istilahnya udah ditutup gitu aja ya. Terus dari tim-tim yang versi awal ini atau dari yang bisnis awal ini ngajakin lagi untuk bangun tas tetap dengan brand yang baru yang bernama si Ismovin ini. Nah, jadi sekarang posisinya di project yang Ismovin ini itu kita punya ada 4 founder ya, salah satunya saya. Nah, nanti ini adalah insight dari sisi saya ya, yaitu adalah awalnya memang sudah berkecimpung di tas cuma sebagai investor, terus akhirnya sekarang sebagai founder langsung dan juga ngelit juga dari sisi operasional dari Ismovin. Jadi kalau ditanya ceritanya seperti itu dari awal sampai akhirnya sekarang udah berjalan sekitar 4 atau 5 tahun ya si Ismovin ini, alhamdulillah. Oke. Gitu. Kenapa kok ini Ismovin gitu? Kenapa ya bikin bisnis? Jadi kalau track record bisnis saya pribadi itu adalah saya mulai bisnis itu di 2009, dari 2009 itu, tapi bisnisnya di bidang IT. Saya baru pengen sebenarnya buka bisnis baru, tapi baru benar-benar yakin atau berani itu di 4 atau 5 tahun terakhir ini. Nah, kenapa Ismovin? Jadi pada dasarnya saya tuh pengen buka satu bisnis baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Kalau saya sekarang di IT itu tim-tim programmer itu kan kecenderungannya adalah anak yang berpendidikan tinggi begitu ya, dan dia harus ada skill set khusus begitu. Jadi open lapangan pekerjaannya itu nggak bisa masif, dan saya juga pengen bisa nyasar yang tidak di kalangan tertentu, atau di programmer ini kan kalangan-kalangan khusus begitu ya. Nah, akhirnya berangkat dari situ, terus juga ketemu kumpul sama beberapa founder yang tadi saya sampaikan, terus kita sepakat, oke, ini kayaknya kita seru nih kalau misalkan kita bikin dengan doanya itu adalah bisa jadi saluran rezeki buat tim yang ada di Ismovin, baik itu penjahit ataupun kalau dia nggak bisa jahit, kita bisa ajarin jahit. Nah, itu yang terjadi di beberapa penjahit kita yang kita di luar itu, yang kita bina di salah satu desa di Gresik itu adalah poinnya adalah dia jago bikin tas, tetapi tidak tasnya itu adalah tas yang biasa dijual di pasar. Nah, kita hadir di situ untuk bisa menaikkan kelas gitu ya, dia naik kemampuannya sehingga bisa membuat tas dengan jumlah lebih sedikit dan penghasilan lebih besar. Nah, jadi
poin-poin itulah yang membuat saya pribadi melihat, oh Ismovin ini worth it gitu loh untuk kita lakukan, yaitu harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk para penjahit dan supporting system yang ada di Ismovin. Kira-kira seperti itu. Kalau arti Ismovin sendiri atau filosofinya Ismovin? Jadi Ismovin kalau dari arti bahasa dulu ya, is ini artinya timur, movin itu artinya kita bergerak begitu ya. Kalau ditanya apa sih artinya, jadi kalau digabungkan itu adalah pergerakan dari timur. Nah, cuma timur di sini itu adalah konteksnya adalah Indonesia ya sebagai negara timur ya, yang harapannya kita bisa masuk ke pasar ekspor untuk bisa masuk di barat begitu ya. Jadi dari timur ke barat untuk bisa masuk ke Eropa, pasar Eropa mungkin, atau pasar di Amerika dan seterusnya. Dan jadi kalau ditanya artinya itu adalah pergerakan dari timur, timurnya adalah di Indonesia tadi, yang doanya di kemudian hari harapannya bisa menjadi atau bisa ekspor begitu ya ke negara tetangga. Gitu. Kalau mengenai ini tagline Ismovin sendiri, Rise from Within. Jadi ini kayaknya jarang kita bahas nih ya untuk Rise from Within. Jadi di satu titik ini kalau saya boleh cerita sejarahnya, ini adalah tagline yang diberikan langsung oleh guru kita ya, Mas Jaya Setiabudi. Beliaunya bilang, wah ini kayaknya kamu tagline-nya harus ini cocok nih, Rise from Within. Jadi pertama kali itu saya bingung juga, ini tagline maksudnya apaan gitu kan. Tapi setelah diceritani atau dibahas filosofinya, ini gini. Wah ini kayaknya pas banget. Jadi kalau Rise from Within yang dari sisi kenapa tagline itu yang dibangun atau yang itu yang diusung. Jadi harapannya kita itu bisa membersamai ya customer kita. Jadi customer kita itu profilnya itu adalah di rata-rata di umur 28 sampai sekitar umur 45 sampai 50 tahun. Nah, kita berharap kita bisa membersamai mereka dari setiap aktivitasnya, terutama aktivitas di ranah kerja ya. Itu tas Ismovin tuh bisa membersamai, terus juga dari dalam tas Ismovin itu dia bisa bertumbuh. Begitu, dari yang dibawa misalkan bawa laptop, ternyata dia bisa bertumbuh menemukan klien yang lebih besar misalkan, dapat project yang lebih besar, ataupun kalau dia sebagai pekerja begitu bisa memberikan yang terbaik buat perusahaannya dan kawan-kawan. Nah itu berangkatnya dari mana? Dari tasnya Ismovin yang kalau dikeluarkan, ini adalah amunisi saya nih untuk bisa fight, untuk bisa saya berkembang, untuk bisa memberikan yang terbaik di manapun para customer kita berada. Begitu, Rise from Within ini kayaknya baru pertama ini kita bahas nih ya. Gitu buat biar teman-teman bisa tahu. Kalau untuk sapaan followers atau customer Ismovin itu apa sih? Jadi ini sekalian juga kita pengen mengenalkan juga ya, atau juga menyampaikan juga. Jadi nanti kita melihat dari tagline tadi, kalau kita bisa harapannya membersamai dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh semua konsumen-konsumen kita, terutama aktivitas di ranah pekerjaan begitu ya. Nah, sapaannya akhirnya kita turunkan, yaitu adalah kita ngomongnya adalah movers gitu ya. Kenapa movers? Karena si movers ini ya kita berharapnya dari konsumen-konsumen kita yang sudah banyak membeli tas kami atau yang sudah beli tas kami itu, dia bisa selalu bergerak maju untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih segalanya begitu ya, dari sisi keilmuan, dari sisi karier mungkin, dari sisi skill dan kawan-kawan. Nah, jadi kita mengencourage semua konsumen kita untuk bisa, ayo kita bergerak bersama gitu ya. Kalau dari konsumen punya masalah sendiri-sendiri atau punya tantangan tersendiri, ya bergeraklah dari tantangan-tantangan tersebut, dari aktivitas-aktivitas kerja itu begitu, untuk biar bisa menjadi lebih baik. Kira-kira begitu. Untuk ini harapan Ismovin atau goalsnya Ismovin mungkin 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ini ada nggak?
Oke. Jadi kalau kita turunkan dari yang tadi, mulai dari nama dari Ismovin ya, terus setelah itu ada tagline-nya juga, terus juga sebutan ke konsumen-konsumen kita. Jadi harapannya yaitu bagi saya apa ya? Secara bisnis bagi saya memberikan produk yang terbaik kepada konsumen itu adalah titik utama, begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau saya ditanya dari sisi founder nih ya, mungkin kalau penjualan tinggi banget kita akan seneng gitu ya. Jadi kalau penjualannya kenceng banget sampai sold out gitu di beberapa brand kan ada yang seperti itu kita seneng banget. Cuma yang apa namanya value penting yang kita titik beratkan itu adalah kepuasan dari konsumen. Nah, jadi konsumennya harus benar-benar nyaman, harus benar-benar puas dan sebisa mungkin minim komplain. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu dari sisi produk kita apa namanya, setahu saya yang saya baca di reportnya itu hampir tidak ada komplain. Komplain yang masuk biasanya adalah terkait pengiriman. Begitu, pengiriman yang lama dan kawan-kawan yang which is itu sudah bukan di ranahnya kami begitu ya, atau di ranah kita. Tapi apa namanya, kalau kita ngomong balik lagi ke harapannya yaitu growth, Ismovin bisa semakin growth ya, bisa memberikan yang terbaik ke konsumen-konsumen, apa namanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Jadi bagi saya tingkat kepuasan tinggi itu penting, ya nanti bisa dilihat di beberapa review yang ditampilkan. Bagi saya growth-nya sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting setiap terjadi penjualan, setiap terjadi pengiriman kepada konsumen itu harus yang terbaik, dan itu apa namanya, sebisa mungkin komplainnya sedikit ya, kalau bisa malah tidak ada, dan konsumen tuh begitu pegang tasnya Ismovin tuh langsung wah ini tas oke banget nih gitu. Jadi itu harapan apa ya, yang dari awal itu saya berharap seperti itu. Nah, cuma kalau jangka panjangnya yaitu pasar di Indonesia kita bisa lebih rengkuh lagi dengan customer segmen yang tadi saya bicarakan, yaitu adalah di segmen pekerja begitu ya. Terus moga-moga kita bisa punya offline store gitu ya, doanya di tahun ini, atau moga-moga insya Allah maksimal di tahun depan kita punya offline store. Nah, itu jadi titik seru juga ya untuk kita punya offline store. Terus sedikit demi sedikit dalam jangka panjang, misalkan dalam 5 tahun ke depan, doa untuk bisa ekspor itu bisa tracknya bisa lebih jelas, dan moga-moga bisa mendapatkan partner di luar yang kita bisa kolaborasi, kira-kira seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mas Tanjung atas sharing-sharingnya. Yes. Kita doakan bersama semoga Ismovin ini bisa memberikan produk yang terbaik, bisa bermanfaat dan menjadi saluran rezeki dari baik pekerjanya maupun orang-orang sekitarnya. Baik. Oke. Amin. Salam Insyaallah. sukses selalu. Oke, Ismovin. thank you.